Menurut saya itu ya karena penggunaan bahasa daerah khususnya Jawa yang seolah-olah itu untuk di sekolah sedikit demi sedikit dihapuskan. Mereka atau mungkin kurikulum mengharapkan bahasa Indonesia yang dipergunakan sehari-hari meskipun sampai SD ke pelosok, sehingga sedikit demi sedikit orang tua pun di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu gitu. Dengan keadaan seperti ini justru membentuk siswa atau anak didik atau anak bagi ibu di rumah juga perilaku sopan santunnya menurun. Kalau tidak boleh dikatakan hilang, yaitu menurun itu. Yaitu karena menurut saya itu pepatah itu mengatakan bahasa menunjukkan, apalagi bahasa Jawa ini dia mempunyai potensi mendidik sopan santun bagi anak sehingga dia lebih sensitif pada perasaan. Kalau saya boleh mengungkapkan, kenapa kok justru bahasa Jawa sangat kurang jam pelajarannya, padahal Jawa ini menurut saya sangat tinggi, baik bahasanya, baik budayanya. Justru Jawa pun punya huruf, punya angka, punya tahun. Itulah, sehingga kalau kita khususnya ya syukur kalau diskopkan keluar, tapi minimal Jawa Tengah dan DIY untuk bahasa Jawa dan lain-lainnya itu jam pelajarannya ditambah. Demikian. Mungkin begitu, karena tuntutan dari kurikulum sehingga jam pelajarannya berkurang, khususnya pendidikan bahasa Jawa dan lain-lainnya itu berkurang, sehingga membentuk guru pun bersikap seperti itu, ingin cepat-cepat itu. Apalagi ada tuntutan lain bahwa mungkin IQ anak itu harus begini, harus segini, kita mengajar harus sampai sini. Itu membuat sampai-sampai anak SD pun sudah dituntut untuk mampu demikian, sehingga jam pelajaran pagi pun masih kurang. Dia diberi pendidikan sore hari, gurunya ambisi, anaknya sekarang juga ambisi. Benar-benar saya pun salut. Anak-anak SD sekarang disuruh, apalagi yang kelas 6, yang kelas rendah pun diberi pelajaran tambahan oleh guru. Mereka siap. Pada waktu saya dulu, anak kelas 6 karena akan ujian diminta untuk masuk ke sekolah diberi les, pun yang mas datang itu tidak ada separuhnya. Anak 30 mungkin hanya 12, paling banyak 15. Kalau sekarang tidak, sampai kelas rendah pun diberi les, dia semangat berangkat. Saya salut itu. Berarti guru mampu membangkitkan semangat anak. Hanya sayangnya mungkin karena sangat terpacu, kalau tidak boleh dikatakan tertekan, sampai-sampai di rumah pun dia jarang bermain, sehingga lebih apalagi membantu orang tua bermain saja. Kalau dulu membantu orang tua mungkin menggembala kambing atau pekerjaan lain rumah. Khususnya masyarakat di desa saya, anak perempuannya kecil-kecil sudah membantu mencari nafkah, membuat emping. Kita ya tidak khususnya masa-masa sekarang itu tidak sama. Mereka kadang salah menerapkan bahasa yang digunakan, karena yang kurang mampunya itu bahasa dalam menggunakan tata krama itu. Iya. Tapi kalau siswa, kami bisa menerima. Akhir-akhir ini kan gurunya pun tidak mampu, karena pendidikannya itu di pendidikan guru. Kalau mereka waktu itu masih SPG,
Kalau saya SGA yang pertama di Kabupaten Kebumen. 63 saya tamat, itu yang tamatan 64 65 mungkin sudah SGA campur SPG, yang 66 64 65 66, saya 63 64 65 SPG lalu SGA. Ini berikutnya mungkin 63 64 65 66 sudah campuran antara SGA dan SPG. Sudah itu SPG terus. Itu di sekolah itu mungkin dia yang kurang pendidikan bahasa Jawa. Ya apalagi kepada siswanya, dia sendiri pun kurang benar dalam menggunakan bahasa Jawa. Sopan santunnya bahasa totok krama bahasa Jawa. Saya karena skopnya yang ada di sini adalah skop nasional, sementara kita yang di daerah kan skopnya daerah. Iya. Jadi harusnya daerah sendiri yang punya policy. Mungkin kalau skop nasional begini ya, untuk Jawa Tengah punya policy sendiri, ini untuk Jawa Tengah. Nah mungkin DIY begitu juga. Di antaranya misalnya Jawa Tengah mengambil keputusan, ya sudah kita gunakan kurikulum dari nasional dengan pembagian waktu begini. Nah, Jawa Tengah mengambil keputusan lagi, ini untuk Jawa Tengah begini, ditambah ini, jamnya ditambah ini, khususnya dalam bahasa Jawa. Apalagi itu kesenian. Kesenian itu karena kesenian nasional ada, sementara kesenian daerah ini banyak sekali. Contohnya untuk Jawa Tengah ada kerawitan, ada seni tari. Sangat dibutuhkan tambahan jam untuk ini, khususnya orang-orang daerah yang dari Kementerian Kebudayaan sudah membuat aturan untuk skop nasional, ini daerah tinggal mengambil. Itulah kalau kita belajar bahasa daerahnya, seni daerahnya, itu pasti mendidik anak itu kelak kemudian hari. Karena bahasa dan seni itu miliknya sendiri, itu memang dia membentuk karakter anak, membentuk karakter anak. Kalau skop nasional tidak menjangkau ke sini, ya skop daerah. Sebenarnya silahkan penguasa di daerah memberikan sedikit tambahan waktu sehingga membuat sekolah melanjutkan kebijakan daerah untuk menerapkan tambahan kurikuler khususnya materi daerah itu.